zaman kita sekarang ini kan, kalau tanya apa kabar, awak ada girlfriend? Itu sudah soalan yang common. Dan nampak pelik kalau tak punya girlfriend. Ketawa bersama, gelak bersama, gurau pukul satu dengan yang lain. Kau Anda sudah suami istri 40 tahun berkahwin. Dilarang dalam syariat ini untuk melangsungkan perkahwinan yang salah satu daripada pasangan itu terpaksa atau terzalimi. Karena itu akan bertentangan, karena itu akan menyebabkan rumah tangga yang tidak bahagia. Fahim dong? Walihada diperlukan persetujuan, diperlukan menghargai. Kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kamu jangan kahwinkan anak perempuan kamu dengan lelaki yang tak disukai oleh anak perempuan kamu. Yang lelaki itu buruk mukanya. Buruk pada muka ini subjektif. Mungkin perempuan ini mengatakan lelaki ini wajahnya buruk, bagi perempuan lain ini handsome. Yang memberikan penilaian adalah perempuan itu. Seperti mana laki-laki juga memilih untuk berkahwin dengan perempuan, itu fokus kepada wajahnya juga. Unduru, kata Nabi SAW ketika ada seorang muhajirin ingin berkahwin dengan perempuan Ansar. Kata Nabi, kamu dah tengok kepada perempuan itu? Katanya, belum ya Rasulullah. Tengoklah dia, karena pada mata orang Ansar ada something, kata Nabi SAW. Yani orang-orang muhajirin atau di kalangan mereka dahulu dijadikan ukuran kecantikan itu pada mata. Sehingga kata baginda Rasulullah mengatakan kepada sahabi ini, kamu tengok dulu kepada perempuan itu, karena mata orang Ansar ada something. Maksudnya di sini mata orang perempuan Ansar beza dengan mata perempuan orang-orang di Mekah. Maka dalam hal ini disuruh tengok supaya tidak ada penyesalan ketika berkahwin, masuk jumpa di bilik, tak tahu sebelumnya wajahnya macam mana, nampak tak cocok. Sudah kahwin macam mana? Akan mempermalukan, akan menjatuhkan marwah si perempuan khususnya. Maka supaya tak berlaku hal-hal yang tidak diinginkan selepas berkahwin, maka hendaklah diambil langkah-langkah untuk berhati-hati supaya hal itu tidak berlaku. Pada masa yang sama, kekhawatiran untuk tidak berlaku masalah selepas berkahwin dengan berjaga-jaga sebelum berkahwin, bukan memberi ruang selebar-lebarnya untuk saling kenal satu dengan yang lain, pergi bersama, dinner bersama, pergi langkawi bersama, walaupun biliknya berbeza, ya kan? Mungkin itu punya kadang-kadang zaman kita sekarang ini kan, kalau tanya apa kabar, awak ada girlfriend? Itu sudah soalan yang common. Dan nampak pelik kalau tak punya girlfriend. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Kalau dikatakan saya ada girlfriend, oh bagus. Karena ada ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada girlfriend, betul ke? Zaman sekarang. Dan orang-orang yang lemah iman mengatakan, dah dunia macam ni, di akhirat nanti kalau dipersoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa melanggar perintah Rasulnya? Ya Allah, dunia dah macam tu. Dia akan jawab seperti itu kah? Seakan-akan hukum Rasulullah itu hanya berlaku di zaman Nabi saja kan? Wala berlaku kepada sahabat dan tabi'in saja. Tidak berlaku kepada masyarakat muslim kita di Malaysia. Sebagai seorang muslim mu'min, macam mana tidak ada izzah dan gairah kepada agama, yang kita merasa hormat dan tersanjung dengan agama ini. Faham dong? Yang pelik orang tua menyokong, carilah, suruh cari. Faham dong? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, zamanun uqqisat ahwaluhu, zaman yang sudah terbalik, wasal wajhu ala gaddil gafa, muka dah ada di belakang sini dah. Muka ni patutnya di depan di sini kan, letak belakang dah. Maksudnya terbalik sudah, neraca. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf.
Ingat, sebagai orang tua kita tanggung jawab. Jangan sampai kita dipersalahkan oleh anak kita, bapak tak ajar, mak tak ajar. Faham dong? Wahada berkenaan dengan menjaga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selepas berkahwin dengan berhati-hati sebelum berkahwin. Macam mana berhati-hatinya? Ya, kita kena cari tahu dengan cara langsung kita bertanya atau melalui kita punya saudara, kita punya family, siapa teman perempuan tuh, siapa kemana, di apa dia bekerja, apa dia belajar, macam mana pergaulannya, macam mana, kita boleh tanya. Paham dong? Perempuan pun juga berhak, bahkan lebih berhati-hati. Ini lelaki yang berkahwin ini, jangan karena pakai songkok saja. Yang pakai songkok jadi ifrit pun banyak juga. Akhlaknya macam mana, ya kan? Salatnya macam mana, pergaulannya macam mana. Nah, itu kena diperhati. Justru perempuan lebih berhati-hati, berjaga-jaga dalam memilih siapa yang akan menjadi teman hidupnya. Faham Tom? Kita punya pergaulan sekarang kan khususnya di university. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai tudung, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai songkok, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketawa bersama, gelak bersama, gurau pukul satu dengan yang lain. Kau karena sudah suami istri 40 tahun berkahwin. Seakan-akan adab Islam ini hanya dalam pepo, hanya dalam kertas saja. Faham dong? Fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, datang ke rumahnya. Ya, Nabi ada dua istrinya. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada istrinya, "Ihtajibah, pakailah kamu kain yang menutup aurat kamu." Kata dua istri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, tak nampak saya." Kata Nabi, "Kamu buta juga?" Afa umyawani antuma, kamu buta juga? Tegas, keras itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang betul. Faham Tom? Ada berkenaan dengan bagaimana menjaga-jaga sebelum dan juga setelah, ya. Nah, kalau ada orang datang ke tempat Rasulullah SAW, tengok macam mana kan, zaman pun juga memainkan peranan juga. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah, saya tawarkan diri saya untuk dinikahi. Kata perempuan itu. Kata baginda Rasulullah, saya belum ada hasrat untuk menikah. Tapi kalau kamu mahu, saya nikahkan kamu dengan si fulan. Time itu tawarkan, time itu di offer, time itu dikawinkan oleh Nabi SAW. Lah makan bersama, wala pergi tengok siapa backgroundnya. Memanglah karena lingkungan waktu itu lingkungan yang baik-baik, bukan lingkungan macam sekarang. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada laki itu, apa yang kamu ada sebagai mas kahwin? Dia tak suruh kerja dulu 6 tahun, nanti baru kawin 6 tahun. Tanya, apa yang kamu ada duit untuk jadikan mas kahwin? Kalau tak ada ya Rasulullah, kecuali baju saya ini. Maksudnya kalau boleh jadikan mas kahwinnya baju ini untuk diserahkan kepada istrinya sebagai mas kahwin. Kata Nabi, kalau kamu serahkan baju kamu sebagai mas kahwin, kamu pakai apa? Gal tak ada apa ya Rasulullah? Gal cari, iltamis walau khataman min hadid. Cari mas kahwin walaupun cincin dari besi. Coba hantaran pakai cincin dari besi. Gal iltamis walau khataman min hadid. Karena tujuan perkahwinan itu bukan dilihat pada hartanya. Memang itu adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh syarak, tapi bukan tujuan. Yang tujuan itu adalah bagaimana kedua pasangan ini terjaga, terpelihara kehormatannya supaya tak tergelincir kepada hal yang haram.
supaya menjalankan sunnahnya Nabi, supaya bahagia, supaya ada dzurriyyah yang baik. Selagi kedua-duanya adalah orang yang baik, mudahkan urusan perkawinan kalau sudah pasti keduanya orang-orang yang baik. Nah,